pakai foundationnya, karena dari makeover ini sudah formula baru, dia tuh tahan hingga 24 jam. Jadi dengan hasil yang cover. Oke, hal pertama yang wajib banget dilakukan seorang MUA atau perias, wajib banget perhatikan kebersihan area tangan gitu ya, nggak hanya wajah, tapi tangan harus benar-benar bersih. Jadi kalau misalkan kakak-kakak di sini mau make upin, kakak percaya ini ke tangannya nih ya, kalau udah pakai hand sanitizer terlebih dahulu kayak gitu, dahulu. Oke, dari make up ada karma, terus yang ini. Jadi usahakan harus benar-benar bersih ya kak ya, gitu. Karena kalau misalkan tangan kita ada bakterinya itu yang menyebabkan wajah beruntusan berjerawat kayak gitu, iya benar banget. Nah, kemudian untuk pembersihnya itu dari makeover ada namanya Deep Face Oil Micellar Water Kak. Jadi dia itu micellar water yang udah ada kandungan oilnya. Jadi dia tuh multifungsi ya Kak. Biasanya kan untuk area wajah aja. Nah, kalau ini tuh bisa digunakan untuk membersihkan area mata maupun ya Kak ya untuk nge-set biar nggak lebih berminyak gitu ya Kak ya. Jadi sebelum skincare Kak Rahma pakai setting spray. Jadi macam-macam. Ada yang biasanya kan setelah semuanya selesai finishing baru setting spray ya. Ternyata juga bisa digunakan sebelum memulai complexion gitu. Ya benar katanya Kak Rahma, sebelum mulai untuk kompleksnya wajib banget ya pakai yang namanya skin prep ya, karena dia juga bisa melembabkan wajah. Karena bahaya banget nih kalau misalkan kita langsung pakai yang namanya foundation, bisa kering gitu, karena hasilnya bisa di wajah. Nah kalau misalkan dirasa udah siap itu bisa dilihat dari apa sih Kak? Jadi kita nyel gitu ya Kak ya. Selanjutnya ini Kak Rahma pakai yang namanya Complete Line Primer gitu. Kok primer lagi Mbak? Ya kalau tadi itu hanya digunakan seluruh wajah. Nah kalau yang ini tuh khusus area T, area zone saja, area gitu. Jadi nanti hasilnya tuh bakal, karena dia juga bentuknya tuh teksturnya silikon ya Kak. Jadi dia tuh bisa menutupi bagian pori-pori yang besar kayak gitu. Jadi nanti itu kayak gitu. Pakai seluruh wajah Kak, nggak bisa. Jadi hanya dipakai di area yang cenderung mengeluarkan minyak berlebih gitu. Nanti kalau misalkan kondisi kulitnya yang bagian kering itu dikasih, yang makeupnya pecah. Ilmu baru nih kayak saya baru tahu biasanya tuh kan kalau foundation setelah pakai foundation baru concealer ya. Nah ternyata ini dari Kak Rahma ada sendiri ya Kak ya. Jadi oh bener banget nih kan mantan yang misalkan nangis gitu ya. Jadi ini lebih aman lagi digunainnya sebelum pengaplikasian foundation gitu. Apalagi untuk bagian spotlight ya Kak ya. Cenderung keren banget nih kelihatan gitu kan. Jadi untuk mencegah bisa menggunakan concealer terlebih dahulu sebelum pengaplikasian. Oke, jadi setelah yang dari concealer langsung udah kabur gitu ya, dan gue sambil nunggu bisa langsung ke bagian eyeliner gitu. Ilmu baru nih saya juga baru tahu gitu ya. Terima kasih untuk ilmunya ya Kak. Kalian dulu mata ya. Memasang bulu matanya nggak lengket sama bulu mata palsunya, ada nggak sih? Ada ya. Nanti bisa kita coba ke Kak Rahma nih Kak, gimana sih biar bagus pemasangan mata? Tanya pasti matanya udah nggak kayak tangan bagus tadi ya. Terus yang satu pakai bulu mata yang paling tipis tapi pendek. Ya, yang paling tipis tapi pendek. Ada yang boleh kita tanya Kak? Mungkin suaranya nggak sampai ke sana atau gimana ya? Tanya Kak. Atau bagi linknya gitu kan, nanti kalau misalkan ada yang minta bagi link bulu mata yang pakai Kak Rahma, nanti kita tanya sama Kak Rahma.
klipnya tuh aku selalu dikasih balik karena aslinya ya Rahman. Jadi sekalian jadi nggak usah bolak-balik ngelem kak biar nggak kelihatan lebih tebel gitu. Kan itu kalau kakak sendiri ya mbak, kalau misalkan bisa dipisahin nanti jatuhnya beda kan kakak aja belum makan tangan sama sendiri beda. Kadang oleh sebelah, tengah kasih ya, lebar sebelah. Kalau kayak gini, cara sebelah cobain nanti ya. Nanti bisa ditanyakan. Nanti kalau masalah lebarnya mata, kadang kan lokal juga ada yang sebelah lokal lebih besar sama sekali itu tergantung pemakaian dan seperti apa. Iya, misalkan emang kayak ragu atau nggak bisa, panggil aja kak masih nih kak gitu, langsung namanya. Ini cuma pakai satu bulu mata aja ya. Nanti ada lagi dong, ada lagi ya. Pakai 3 bulu mata. Ada kan biasanya kita dipakai di makeup orang pakai satu, caranya kayak berat banget. Jadi kita ingat 3 ini gimana hasilnya gitu ya kak. Bakal berat atau kayak ringan gitu di mata gitu. Dan semua kan tergantung pakaian gitu. Ini karena di bagian alis. Ini juga kayak tantangan ya, paling lama tuh emang alis gitu ya, karena emang bukan saudara kembar yang harus sama kanan kiri gitu ya. Ada yang satu bulunya ke bawah, ada yang satu bulunya ke atas gitu. Yang penting sama dan rapi gitu. Yang penting rapi gitu kalau untuk alis ini. Ya harus rapi. Tahan nafas. Iya nggak sih? Tahan nafas. Oke, dari Kak Rahma sendiri ini setelah dilem untuk alisnya, jadi ditunggu kering, kemudian Kak Rahma menggunakan dari makeover yang namanya Eyebrow Definition Kit, pakai yang 01. Nah, ada 2 series Kak dari makeover, ada yang 02 sama 01. Kalau yang 01 itu udah brown, kalau yang 02 itu grey, ke warna grey, jadi lebih ke gelap kayak gitu. Nah, enaknya lagi itu dia udah 3, ya, dia tuh palet ya Kak, jadi dia udah 2 eyebrow sama 1 bonus concealer. Jadi hitungannya lebih hemat dan lebih apa ya, lebih lengkap kayak gitu, karena udah ada kalau concealernya sendiri gitu. Nah, ini udah bagian concealer gitu ya. Mungkin nanti bisa tanya sama Kak, cara pengaplikasian concealer sendiri itu yang benar gimana gitu ya, biar nggak kelihatan gemblok tuh gimana Pak. Ya benar. Untuk Kak Rahma sendiri concealernya pakai foundation ya, kan dari makeup ini sudah formula baru, dia tuh tahan hingga 24 jam. Jadi dengan hasil recover, concealer recover bisa di buildable di 2 kali layer. Nah, ini pakai yang W30 Cream. Jadi fungsi dari concealer sendiri ini gak hanya untuk area seluruh wajah ya, tapi juga bisa untuk menutupi bagian-bagian yang tidak diinginkan. Salah satunya bisa untuk merapikan alis, bisa juga untuk menutupi bagian-bagian yang kayak bekas jerawat. Jadi pemakaiannya lebih agak dibanyakin, sama sambil ditutup terlebih dahulu, kemudian bisa langsung aja ke seluruh wajah kayak gitu. Nah, untuk setnya sendiri tuh awalnya nggak usah bingung karena ini udah ada 20 set untuk kulit wanita-wanita Indonesia. Jadi jangan banget nih ada yang nampak gak nemu setnya. Nah, nggak mungkin karena di sini sudah ada 20 set, jadi pasti dapat dan nggak mungkin salah set gitu. Nanti kalau misalkan kakak bingung sama under atau under atau stikernya, kakak bisa cek terlebih dahulu tuh di lagi. Kalau misalkan lebih kejual, hanya netral gitu ya. Kalau misalkan kakak lebih ke ungu, bisa di lebih ke full. Tuh. Gimana aja ya, soalnya kan emang dari miknya ini putus-putus, takutnya nggak ini apa nggak tersampaikan yang kita bicarakan. Mungkin kalau misalnya kurang jelas, kakak-kakak bisa angkat tangan untuk tanya, nanti kita bantu jawab untuk pertanyaan. Biasanya kalau kayak gini di rumah nggak pernah cuci dari awal yang seperti ini, sama dibedakan pakai
bener banget. Jadi Karama itu pakai 2 kunci. Kan biasanya 1 kunci ya, ini 2 kunci. Jadi sebelum kompleks Karama itu mengunci bagian-bagiannya cenderung mengeluarkan gas berlebih kayak smile line sama bawah mata kayak gitu. Jadi emang dipakai terlebih dahulu. Nah nanti setelah foundation Karama pakai lagi supaya apa? Nanti kalau misalnya matanya nangis gak bakalan rusak kayak gitu. Jadi lebih aman gitu ya. Bener banget. Nah, yang biasanya pakai 2 produk untuk bagian kompleksannya bisa dicoba 1 produk dari makeover aja gitu. Jadi nggak perlu nih harus punya yang krim, harus punya yang cair. Jadi kalau misalkan 1 cairnya aja bisa, kenapa enggak gitu kan? Apalagi udah tahan lama banget ya kayak ini. Nah, jangan lupa sambil dikipas-kipas. Supaya apa? Supaya cepat kering. Kayak, kalau untuk pengaplikasian foundation sendiri ini gimana Kak? Digeser apa ditep-tep? Cuma ngetek aja jangan, cuma tetap ada geseran tapi langsung kan oke, setengah ngambang. Oke, setengah ngambang gitu ya. Jadi jangan digeret ya kayak, jangan digeret, jangan digeser. Nanti kelihatan garis-garisnya, emang lebih cepat, tapi hasilnya nggak maksimal. Beda sama yang ditep-tep gitu. Tep-tepnya juga jangan terlalu tekan. Katanya Karama ini agak Oke, itu pengaplikasian apa ya Karama? Yang kontur tapi lihat muka, biasanya nggak semua orang harus dipakai yang sama ya. Jadi pada muka lihat lainnya kita, kalau misalkan cabi atau jidatnya terlalu lebar atau ini mengandung Tapi untuk titik-titiknya emang bagian kontur itu ya kayak, cuma balik lagi dilihat untuk bagian wajahnya dulu gitu ya. Oke, ini kan di sini modelnya juga wajahnya beda-beda, nanti tanya aja kasih nih Kak, ini konturnya bagian mana kalau dulu kayak gini gitu ya. Nah, konturnya sendiri ini Kakak pakai dari foundation. Oke, pakai foundation lagi konturnya tuh kan. Selain untuk merapikan alis lebih bekas jerawat, foundation dari makeover juga bisa digunakan sebagai kontur. Itu yang paling gelap nomor yang C62 yang paling gelap. Soalnya yang gelap juga banyak, ada yang 50 itu juga gelap gitu. Tergantung pengennya apa. Untuk warnanya lebih kayak gimana, lebih gelap lagi atau lebih cerah gitu. Saya lebih seperti itu. Jadi benar banget ya Kak, karena makeover itu foundationnya sendiri ada 20 warna. Jadi masih juga bisa digunakan sebagai kontur kayak gitu. Ini ada yang tanya, gimana Kak?
dari pemakaiannya gitu kan. Berarti teknik awalnya Iya. Dan juga untuk pengaplikasiannya jangan terlalu digeser. Tetap kayak ada tarikan, tapi masih ngambang ya kak ya pengaplikasiannya ya. Biar nggak merusak kompleks sebelumnya kayak gitu. Jadi sebelum tahap kontur juga diusahakan benar-benar ngeset banget ya kak, benar-benar udah kering gitu. Jadi kita nggak bingung lagi. Kalau misalnya udah rusak, kita tuh bingung. Ditempel pun nggak bakalan sama kayak gitu. Jadi malah kelihatan kayak aneh gitu. Jadi diperhatikan juga berarti skin prepnya juga harus benar-benar matang gitu kan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi?